sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba wal huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati al-a'izzah, nabda jalsatana, agenda kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, untuk mengawali acara kita pada sore hari ini dan untuk lebih menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini, mari kita simak terlebih dahulu tilawati ma tayassar minal Qur'an min akhina Fatihanan. Iqra ma tayassar minal Qur'an. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها يقول
إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan tilawatil Quran tadi bagi kita yang menyimak dan yang membacanya mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwati sekalian, adik-adikku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam agenda rutinan kita yaitu iftar jama'i. Dan seperti yang kita sudah informasikan di jauh-jauh hari sebelumnya, bahwasanya insyaallah dalam satu pekan ini kita akan rutin melaksanakan iftar jama'i bersama-sama di lapangan tengah ma'had kita tercinta yaitu Ma'had Ali An-Nuaimi. Maka dari itu kami tidak bosan-bosan kalau sudah masuk di jam 5 semuanya harap sudah siap turun ke bawah untuk kita menyimak tausiah atau motivasi dari para narasumber yang sudah kita siapkan. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu sudah hadir di samping saya. Ya, ini santai aja ya. Kita intermezzo sambil motivasi dan juga berbagi pengalaman. Seperti yang sudah ikhwah sekalian lihat di depan panggung ini, di depan, jangan lihat makanannya terus ya, lihat ke sini ya. Ya, apa perlu ngadep ke sini aja? Biar enggak gini gitu ya. Boleh ngadep sini. Badannya diputar balik sini coba. Imran, hadap sini. Biar antum enggak pusing gitu kan, bernoleh-noleh gitu. Hakada afdollah. Nanti kalau sudah waktunya berbuka baru kita kembali berhadap-hadapan. Ya, hari ini sudah hadir di depan ikhwas sekalian. Tapi sebelum itu saya infokan bahwasanya hari ini alhamdulillah donatur kita yang mensupport agenda buka puasa bersama di Ma'had Ali An-Nuaimi pada hari ini itu datang dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Sudah lihat ini di belakang, ini menandakan hari ini supporting kegiatan kita dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Dan untuk itu, karena ini bagian dari program besar kami di bulan suci Ramadan, maka kita coba hadirkan orang-orang yang memang menjadi bagian dari Mitra Dai Indonesia itu sendiri. Ya, kalau biasanya kan taunya yang MIDA itu Ustadz Rizky, Ustadz Rizky ini suka nge-share, suruh subscribe lah, apalah gitu ya. Sekarang nih kita panggilkan asatid yang memang menjadi bagian dari Mitra Dai Indonesia sendiri. Insyaallah hari ini sudah hadir di samping kita. Yang akan membersamai diskusi kita hari ini adalah yang ada di samping kanan saya nih. Namanya Ustadz Ivan Said Afandi. Namanya aja dulu ya. Nanti beliau kenalan langsung ya. Di sampingnya lagi, ini ada, beliau nggak jauh. Adanya di samping Asirot itu ada Masjid Baitul Abdul Halim ya. Abdul Halim. Nah, beliau di sana. Ini Ustadz Heri Saputra. Tapi kalau Ustadz Ivan ini beliau pembina Yayasan Mitra Dai Indonesia. Jadi beliau ini atasan saya gitu ya. Karena beliau sebagai pembina gitu. Tapi kalau Ustadz Heri kita sama-sama anggota ya. Ada satu lagi pengawas sebenarnya di sini, Ustadz Kurdi. Namun qadarullah beliau belum hadir. Tadi pagi sudah konfirmasi akan hadir. Semoga beliau bisa
hadir di tengah-tengah kita. Dan beliau salah seorang hafidh ya. Dulu di Ma'had kita sama-sama seperti antum, kalau Ramadan duduk bareng di sini. Ya, kalau tidur bareng di sini. Kamar antum dulu di mana, Ustaz? Di ini ya. Dulu itu istilahnya Kopaja ya. Itu Metro Mini Kopaja sini itu apa ya istilahnya ya? Ini pokoknya kamar Abu Bakar lah ya. Kamar Abu Bakar, lalu beliau di ketua ketua BEM dulu. Ustadz Ivan Said, angkatan 10 ya. Beliau asli dari Banten ya. Jauh-jauh dari Rangkas ke sini naik kereta 2 jam untuk membersamai antum di sini sampai agenda buka puasa nanti. Nanti habis buka, makan maghrib, sholat maghrib, langsung perjalanan lagi ke Rangkas 2 jam lagi di kereta. Maka kita hormatilah kedatangan beliau dengan menyimak ya motivasi dan juga mungkin zikroyat beliau yang dulu pernah bersama-sama belajar di sini ya, agar bisa menjadi kita semangat gitu ya. Nah, kita kadang butuh semangat tuh bukan dari dalam itu, tapi dari luar gitu, biar tahu bagaimana. Dan beliau aktif di dunia menulis. Nah, ini yang suka-suka menulis, literasi ya. Dunia literasi, beliau jago puisi juga. Sudah membuat buku. Nah, dulu sempat kita pasarkan juga atau kita ramaikan di podcast Mida. Di podcast episode ke berapa ya? Ke-16 kalau nggak salah. Kita menghadirkan beliau untuk kita pasarkan bukunya. Bukunya sangat menarik. Kalau dibaca isinya subhanallah. Judulnya Ibuku Madrasah Cintaku, betul ya? Dari kisah perjalanan hidup beliau. Nah, nanti bolehlah cerita-cerita dikit Ustaz. Dan beliau juga nih bawa bukunya nih. Izin Ustaz. Nah, ini bukunya. Rencananya mau dikasih buat adik-adik yang ikhwas sekalian yang mungkin aktif nanti ya, yang menyimak atau yang punya pertanyaan bagus nanti disiapkan oleh beliau. Door prize. Ya, untuk tidak memperpanjang waktu langsung aja kita berikan kesempatan Ustadz Ivan. Dan hari ini kita juga live Ustadz di Instagram dan juga kita nanti ramaikanlah di YouTube kita. Kita terus mengajak yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Ya, itu aja. Tafadhol masykurah Ustaz Ivan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang bertemu dengan teman-teman sekalian, para mujahid-mujahid yang kelak nanti akan menjadi perwakilan daerahnya untuk bisa berdakwah di daerahnya, untuk menyebarkan agama kita tercinta dan berharap menjadi kebanggaan Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mendapatkan telepon dari Ustaz Rizky, tanpa berpikir panjang karena saya sudah berapa tahun tidak kesini, maka dengan keterbatasan saya untuk menyampaikan sesuatu, saya memberanikan diri hadir di hadapan antum-antum semua yang mungkin jauh di atas saya secara pribadi. Namun semoga keterbatasan saya ini tidak mengurangi khidmah kita pada sore hari ini dalam agenda iftar jama'i yang luar biasa. Tadi Ustaz Rizky meminta saya sedikit zikroyat tentang bagaimana pengalaman ketika di Ma'had dan kemudian bagaimana sejarah Mida berdiri. Kemudian saya berpikir kita mulai dari mana ini Ustaz? Akhirnya saya memutuskan untuk kita memulai, kalau para pembicara lain biasanya memulai dengan pantun, saya ingin memulai dengan puisi. Karena kebetulan saya saat ini sedang menggarap satu buku lagi, judulnya Aku Menyebutmu Cinta. Sebenarnya tadinya ini buku hadiah ulang tahun istri saya, tapi kemudian
Apa judulnya tadi, Zat? Aku menyebutmu cinta. Aku menyebutmu cinta. Jangan bayang-bayang yang lain-lain dulu nih ya. Jadi di dalam buku ini ada satu puisi. Jadi ini adalah kumpulan puisi-puisi yang saya buat sudah lama sekali. Bahkan ketika masih menjadi mahasiswa di Anwaimi. Saya akan memulai dengan halaman 14. Judulnya Betapa Menjadi Sopir Itu. Betapa menjadi sopir itu. Betapa menjadi sopir itu. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai para penumpang, sungguh sopir kalian ini tidak terlalu paham rute tujuan yang ingin dicapainya. Jika kalian menemukan ia dalam kebimbangan, jangan segan-segan untuk menegur dan meluruskannya. Jika tidak begitu, kalian akan dibawanya tersesat sampai hutan rimba. Wahai para penumpang, sungguh sopir kalian ini baru kemarin sore bisa menyetir. Di antara penumpangnya bisa jadi ada yang lebih mahir. Jika saat terseok-seok di perjalanan, kalian tidak menuntunnya, bukan mustahil kalian akan dibuat celaka. Wahai penumpang, karena supir kalian ini terlalu banyak keterbatasan, ia sering minder dan grogi saat menyetir. Jika kalian tidak mendampinginya, mengajak ngobrol sepanjang perjalanan dan meyakinkannya, bukan tidak mustahil jika ia akan putus asa. Sopir itu akan menentukan kehidupan kalian sepanjang perjalanan. Sementara ia cuma bermodal berani untuk tidak mengecewakan para penumpang dan orang-orang yang mempercayainya. Selebihnya, ia menggantungkan harapan kepada Allah semata. Cita-citanya dalam perjalanan ini mengantarkan kalian ke kota harapan dengan selamat dan bahagia sepanjang perjalanan. 3 Juni 2015 pukul 19.31. Catatannya, puisi ini ditulis setelah mendapatkan polling suara terbanyak dan terpilih menjadi Presiden BEM di kampus kecil yang kami sebut Kampus Peradaban Miniatur Indonesia. Masya Allah. Kampus sederhana itu dihuni oleh hampir semua perwakilan suku dari semua pulau besar di Indonesia. Nanti semoga di akhir ada kesempatan juga untuk membacakan sebuah puisi yang terinspirasi setelah Ustaz Itang dan rombongan Idarah ini datang ke tempat kita. Oke. Semoga ya. Kayaknya kalau nggak cukup juga apa-apa saja. Jadi teman-teman sekalian, dulu saya dipilih menjadi ketua BEM itu bukan karena yang luar biasa dari yang lain. Justru karena mungkin orang luar biasa seperti Ustadz Heri, Ustadz Rizky saat itu tengah sibuk dengan cita-cita mereka. Kebetulan Ustadz Ustadz jagoan kita ini, Ustadz Rizky saat itu belum tinggal di asrama saja. Jadi kita kesulitan untuk mengajak beliau bergabung ke BEM waktu itu ya. Tapi disinilah kita akan tahu bagaimana sejarah MIDA menurut saya. Karena saya kira orang mulai mengenal saya sebagai mahasiswa di Anwaimi ini justru karena keterbatasan. Jadi ceritanya kami adalah kumpulan orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab, gitu kan? Nah kemudian kami ingin bisa berbahasa Arab seperti Ustadz Heri, seperti Ustadz Rizky yang alumni Pondok Modern, gitu kan? Tapi mereka tidak berbahasa Arab di kehidupan sehari-hari. Mereka hanya bisa ngomong berbahasa Arab di kelas saja, gitu kan? Kami itu ketinggalan sekali pelajaran kalau modelnya seperti itu, gitu kan? Sehingga kami bikin gerakan judulnya Paksa Aku Berbahasa Arab. Nah, awal mula gerakan itu berdiri luar biasa. Anggota-anggota kami dicemooh luar biasa sama teman-teman yang pinter-pinter itu, gitu kan? Nah, tapi sampai kemudian kita cari cara bagaimana supaya gerakan ini diminati orang. Akhirnya kita bikin pengajian, belajar nahwu sorof bersama kakak kelas, buka bersama dan lain sebagainya, mulai dilirik. Nah, setelah mulai dilirik,
kemudian mulai banyak yang meminati. Tapi kemudian kami dengan jual mahal bilang, kalau kamu mau gabung dengan kami, syaratnya adalah kamu harus ikrar di hadapan seluruh mahasiswa bahwa mulai saat ini kamu masuk komunitas kami. Nah, semenjak itulah Ikrar di depan semua di mahasiswa depan ya. semua mahasiswa. Bukan hanya di komunitas ya. Bukan. Untuk mau berbahasa Arab. Untuk mau berbahasa Arab. Masya Allah. Nah, akhirnya mulai saat itulah mulai dilirik nih. Mulai dilirik lagi gerakan kami. Dan program itu belum berjalan lama, Ustaz sudah mulai ada pemilihan anggota BEM, ya kan? Nah, jadilah saya di antara orang-orang yang terpilih menjadi bakal calon. Kalau andai kata Ustaz Rizky waktu itu di Ma'had, mungkin tidak ada pilihan lain. Karena beliau sangat sibuk sekali waktu itu menjalankan bisnis keluarga dan sebagainya ya, luar biasa. Akhirnya terpaksalah kami terpilih menjadi ketua BEM. Tapi bukan di sana inti ceritanya adalah karena saya merasa keterbatasan tadi, akhirnya orang-orang yang luar biasa ini, saya berharap mereka bisa ditempatkan menjadi wakil-wakil di bidang-bidang tertentu. Nah, akhirnya mereka membawahi banyak bidang, termasuk Ustaz Hedi itu di bidang apa waktu itu Ustaz? Takaful. Luar biasa. Nah, akhirnya singkat cerita kita berjalan terseok-seok ya. Seperti kata Rasulullah, kalau perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, ya tunggu aja kebinasaan gitu kan. Nah, terseok-seok jatuh bangun melaksanakan segala program-program Ma'had gitu kan. Nah, sampai akhirnya kita ingin mengadakan event besar namanya ANIF tadi ya, An-Nu'aimi Festival. Dan itu mungkin pertama kali An-Nu'aimi mengundang mahasiswi. Rame di sini. Nah, itu hampir nggak jadi, Ustaz. Di situ ketahuan Zat siapa yang punya kepemimpinan. Jadi waktu itu luar biasa ya. Anif ini hampir nggak jadi karena apa? Karena kami ini pecah kongsi, Ustaz. Jadi tim yang 5 itu pecah kongsi. Ada salah satu anggota kami mengundurkan diri. Oh, luar biasa itu. Stres luar biasa saya waktu itu. Beliau sekarang sudah jadi orang besar di Kepulauan Riau. Oh, aduh. Ini live nih, Zat. Semoga beliau mendengar. Ini bukti kangen, Zat ya? Bukti kangen. Tapi luar biasanya hadirlah sesosok Ustadz Rizky ini yang nanti akan mempersatukan kami semua. Kok jadi bahasa? Itu. Jangan teri. Mempersatukan kita semua. Terus akhirnya beliau mengambil alih komando dan agenda itu berjalan dengan luar biasa. Mungkin pertama dan terakhir kalinya mungkin saja yang mengundang mahasiswa itu. Jadi ramai sekali di sini. Mungkin bisa dilihat rekam jejaknya di mana itu Ustaz? Facebooknya Ustaz Heri. Ustaz Heri mungkin ya. Itu sangat luar biasa. Di mana-mana ada. Nah, belum selesai sampai sana. Nah, kenapa berdiri Mida itu kita belum nyampe sana kan? Nah, setelah itu Ustadz Rizky ini luar biasa. Beliau dan kita kawan-kawan berpikir apa yang bisa kita persembahkan di ujung kehidupan kita di Ma'had. Dulu kita nyebutnya ujung kehidupan ya. Seakan-akan kita setelah itu akan pergi ke daerah asal kita masing-masing. Tapi buktinya ternyata Ustadz Rizky masih di sini sampai sekarang. Nah, itu dia. Nah, jadi Ustadz Rizky dan kawan-kawan ini berpikir apa yang kita bisa persembahkan ke Ma'had ini sebelum kita pulang ke daerah masing-masing. Kemudian timbullah ide bikin plang An-Nu'aimi. Ingat Ustaz? Nah, ingat plang Nu'aimi. Kita iuran Ustaz. Teman-teman sekalian, kita iuran. Semua mahasiswa iuran untuk bikin plang. Karena merasa plang kita ini sudah layak diganti, gitu kan? Plang tahu plang? Yang Papa nama itu. Sudah layak diganti. Nah, ternyata itu dana yang kita kumpulkan nggak cukup saja. Dan ditambah lagi ternyata prosedurnya yang sangat ribet. Nah, belum lagi ada jasa pasang plang gitu kan dan sebagainya.
nggak keuji sama kita, nggak keukur gitu kan. Sampai kemudian kita diskusi lagi, ini uang udah ada nih, mau di gimana ini gitu kan. Akhirnya luar biasa. Kita dulu juga melihat seperti ini, Ustaz. Teman-teman sekalian, kita lihat kondisi ini. Kayaknya Aimi perlu wajah baru. Gitu kan. Bagaimana teman-teman kalau kita chat gitu kan? Aimi mau dicat waktu itu dengan uang seadanya ini, himpunan dari uang-uang mahasiswa akhir gitu kan. Kemudian ternyata setelah kita konsultasi ke banyak pihak, termasuk tukang chat dan sebagainya, gak cukup, jauh sekali dari kata cukup uang itu. Kecuali kerja sendiri, gitu. Maka akhirnya diputuskanlah kita beli chat dan kerja sendiri. Saya sebenarnya pesimis untuk bisa selesai. Apalagi kalau yang kerjainnya itu lagi. Lagi-lagi kalau bukan ada Ustadz Rizky. Gak selesai nih gitu. Beliau mampu menggerakkan orang-orang yang tidak masuk hitungan kami bisa berkontribusi. Ternyata mereka lah orang-orang yang ada di posisi terdepan untuk membantu menuntaskan pengecetan ini. Mereka orang-orang yang sangat berjasa sampai saat ini. Semoga masih ingat teman-teman ini ya. Jasa mereka luar biasa. Ini belum dicat lagi saja. Ini terakhir, Ustaz. Terakhir. Masya Allah. Saking tidak berpengalamannya, coba lihat yang pagar lantai 2 sama lantai 3 beda kan? Karena pembelian pertama sama pembelian kedua itu salah gitu. Lupa kode gitu ya. Luar biasa. Ini salah satu pengalaman kami. Tapi belum selesai, ini Mida belum jadi nih. Gimana nih? Mida belum jadi. Ini kita berapa menit lagi? Ustaz? Masih 10 menitan. Nah kemudian setelah itu kita lulus pengabdian lah kita Ustadz Heri di Kolong Ustadz ya. Oh di Bekasi dulu, ke Janda dulu ya Ustadz ya. Di Janda 1 tahun di Baitul Halim. Kemudian ternyata Ustadz Rizky khidmah di sini dengan Ustadz Eko, dengan Ustadz Rijal Ustadz ya. Nah, saya di Depok di Cilodong gitu kan. Nah kemudian di waktu pengabdian itu kita intens ketemu. Untuk sekali lagi berpikir, apa yang bisa kita persembahkan untuk Ma'had. Selalu dalam benak kita itu seperti itu, idealisme anak muda. Entah sekarang ya, anak muda punya idealisme seperti itu. Tapi yakin kayaknya lebih dari itu saja orang-orang sekarang ya. Nah, jadi idealisme kita, apa yang bisa kita persembahkan untuk Ma'had. Gitu kan? Sampai kemudian banyak ide-ide masukan-masukan. Ustadz Heri punya masukan, Ustadz Rizky punya masukan, semuanya punya masukan. Akhirnya kita olah. Sampai dari rangkaian-rangkaian itu kita berpikir bahwa kita perlu mendirikan lembaga pendidikan untuk persiapan mahasiswa ke Aimi. Nah, biar nanti ketika dia masuk Aimi tidak bernasib seperti saya yang belum bisa bahasa Arab tiba-tiba masuk Aimi gitu kan. Itu pun dulu nggak lulus masuk Aimi, harus tinggal dulu di Al-Fityan. Kalau saya nggak lulus, kalau ustadz-ustadz yang lain mungkin beda ceritanya. Saya daftar ke sini nggak lulus 1 tahun di Al-Fityan. Iqdad Lughah gitu kan. Udah 1 tahun juga ternyata masih kurang dibanding Ustadz Heri, Ustadz Rizky yang sudah alumni pondok modern dan sudah banyak pengalaman berbahasa gitu kan. Nah akhirnya kita bikin lembaga pendidikan, tapi kalau bikin lembaga pendidikan harus ada yayasan yang menaunginya gitu kan. Akhirnya lah kita bikin yayasan. Nah, dirembukanlah banyak terjadi komunikasi ini. Pernah kita diskusi di Anyer, pernah diskusi di Rangkas Bitung, pernah kita diskusi di tersering di Ma'had gitu kan. Tapi akhirnya diputuskan bahwa kita harus membuat yayasan. Kita nggak punya kantor, kita nggak punya orang-orang, gitu kan. Akhirnya saya ada kenalan di Rangkas Bitung, bisa mengurus akta notaris waktu itu saja. Sekarang sudah luar biasa, Mida sudah notarisnya sudah diperbaharui, sudah punya kantor, sudah luar biasa kalau sekarang. Nah, kalau dulu itu kita minta salah satu alumni Aimi, kakak kelas kita, untuk dijadikan rumah kontrakannya sebagai kantor Mida. Hanya untuk legalitas lembaga, legalitas yayasan.
Kemudian akhirnya nanti teman-teman seperti Ustadz Heri ini, dia berjuang di Al-Azkiyah. Mungkin di sini ada alumni Al-Azkiyah Bekasi ya. Nah, dulu itu Mahadnya Ustadz Heri, dulu namanya Mahad Jandal. Kemudian karena habis kontrak atau apa, itu ya, akhirnya diambil alih lah oleh kawan-kawan ini Ustadz Heri dan kawan-kawan untuk mengembangkan Ma'had di sana persiapan bahasa Arab. Nah, pokoknya banyaklah lika-liku perjuangan kita sampai akhirnya kepemimpinan kita serahkan kepada yang lebih berhak dari awal juga ya, yaitu Ustadz Rizky. Nah. Ini gak di setting ya? Gak ada yang nyeting ini sebenarnya. Kok jadi bahas sama anak terus? Normal aja, netral aja Ustaz, netral aja Ustaz. Jadi di bawah kepemimpinan Ustadz Rizky, kita alhamdulillah sekarang bisa menikmatinya bersama iftar jama'i pada hari ini, dan tahun-tahun sebelumnya pun kita sudah hampir 6 tahun atau sudah 6 tahun. 6 tahun Mitra Dai berdiri, dan mungkin secara kontribusi ke Ma'had kita masih bisa dihitung oleh Ma'had. Maksudnya belum terlalu banyak mungkin, tapi kami berharap setelah Mitra Dai ini ada Mitra Dai yang lain. Antum-antum ini semua. Boleh juga antum bisa mengembangkan Mitra Dai-nya yang dipimpin oleh Ustadz Rizky ini, bergabung bersama beliau, majukan Mitra Dai. Atau mungkin antum bikin lembaga-lembaga lain selevel Mitra Dai atau lebih keren dari Mitra Dai. Sehingga apa? Sehingga kebaikan itu terus menyebar sampai kemana-mana. Sehingga kebaikan itu milik semua manusia. Nah, di akhir ini Ustaz, masih ada waktu nggak Ustaz? Masih. Saya di penutup ini saya ingin membacakan sebuah puisi lagi. Puisinya ini setelah Ustadz Itang dan rombongan Idaroh datang ke tempat kami di Rangkas Bitung. Masya Allah, itu guru-guru mulia datang ke tempat muridnya. Masya Allah, itu luar biasa menurut kami. Nah, jadi saya tulis khusus puisi ini, judulnya Sukses Bersama, halaman 60. Nah, mau dengarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Sukses Bersama. Para tuan guru mulia dengan rendah hati mau mengunjungi murid-muridnya, sekedar memastikan bahwa kami masih ada di rel dan gerbong yang sama dalam mensyiarkan Islam di Nusantara. Mereka adalah tokoh-tokoh utama pencetak dai Nusantara di kampus peradaban, pusat studi keislaman yang terletak di ibu kota. Telah lahir kader-kader terbaik hasil didikan mereka, hampir pada semua lini kehidupan. Ada yang sudah mendirikan universitas di pulau terujung Nusantara, ada yang menjadi pemimpin lembaga pendidikan dasar dan menengah, ada yang menjadi anggota parlemen, ada yang menjadi kepala daerah, ada yang menjadi pengusaha, banyak juga yang menjadi tokoh agama tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Ada fenomena unik. Santri-santri beliau mendirikan lembaga yang plek-ketiplek menjiplak kurikulumnya dengan target yang sama dan cita-cita luhur yang sama. Penasaran tak terbendung, memberanikan diri bertanya kepada sang kiai, bagaimana abang-abang kami ini? Mereka yang sudah jadi tokoh-tokoh itu, kenapa pula buat lembaga yang mirip-mirip, bahkan dengan pasar dan target yang sama? Padahal cita-cita kita membesarkan alma mater tercinta. Apa mereka tidak sadar secara tidak langsung sedang menjadi pesaing induknya sendiri? Jawab sang kiai selalu meneduhkan. Beliau menjawab, kita tidak pernah memposisikan mereka sebagai pesaing. Ketika mereka adopsi pembelajaran dan sukses mengembangkannya, itu bermakna duplikasi kebaikan telah menjamur di mana-mana. Guru mana yang tidak bahagia melihat murid-muridnya menebar manfaat pada umat Muhammad? Setidaknya kami bisa menjadi pohon pisang yang pantang tumbang sebelum tunas merekah. Itu jawaban sang kiai. Dalam hatiku bergumam,
Semoga pokok pisang tidak dibiarkan terkapar layu, sementara tunas merekah ruah bertumbuh buah. Entah pihak mana yang bisa aku kambing hitamkan. Aku merasa kampus peradaban itu seolah dibonsai tidak boleh membesar. Ia tetap sederhana seperti dulu sejak pertama kali berdiri. Tapi warisan peradaban dan arsitektur keilmuan didesain di sana dengan sangat apik dan elegan. Tidak ada yang bisa bertahan di sana kecuali putra terbaik bangsa dari seluruh pelosok negeri. Belajar membangun bangsa dengan pendekatan agama, menata pertiwi, mencipta peradaban negeri, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, warisan para pendiri yang harus lestari. Allahu a'lam. Demikian. Demikian, Masya Allah. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Ustaz Ifan. Ana disclaimer dulu ini ya. Sekali lagi Ana disclaimer Ustaz. Ini tidak ada settingan, tidak ada maksud apa-apa. Ana cuma bilang beliau tolong ceritakan pengalaman antum waktu belajar di Ma'had. Karena Ana salah satu fans beliau, walaupun Ana jarang berkomunikasi, tapi Ana fans beliau. Bayangkan, gabung komunitas itu kayak lagi khotiroh, tapi membaiat diri, deklarasi gitu. Saya tidak akan pernah mau berbicara bahasa Indonesia ketika saya sudah bergabung dengan komunitas ini. Ada nggak kita sekarang? Gak ada. Ana aja sampai kaget, ada yang sampai orang kok berani-beraninya ngomong di depan umum untuk mengumumkan dirinya, saya adalah orang yang tidak akan mau diajak berbicara bahasa Indonesia ketika saya sudah bergabung dengan komunitas ini. Subhanallah. Dan Ana satu lagi yang sangat Masya Allah ini, Ana tuh orangnya paling gak suka sama yang kayak melo-melo gitu. Ana salah satu orang yang pembawaannya tuh ya tegas gitu, yang gak suka yang melo-melo. Tapi jujur, ketika Lailah Sakofiyah dan kelasnya Ustadz Ifan itu selalu tampil di panggung, ini mohon maaf nih, sekarang juga kita Lailah Sakofiyah tuh jarang banget Ustadz. Ngelihat kreativitas anak-anak dengan kemahiran-kemahiran yang kita pengen tunjukkan itu jarang sekali sekarang. Anak tuh jarang ngelihat puisi gitu, paling nyanyi gitu. Ketika Ustadz Ifan ini nyampaikan puisi, Ana selalu nangis di belakang. Ana selalu nangis di belakang. Ana nggak tahu kenapa tiba-tiba Ana berlinang air mata, tahu-tahu di sudut mata, jadi di sudut ruangan koah itu Ana nangis sendiri gitu. Kan lampunya mati gitu ya semua. Tampilan waktu itu Palestina atau apa gitu ya. Yang Ustadz Ifan pernah tampil itu sama anak-anak kelas itu. Nangis sendiri Ana. Dan ya memang literasi beliau itu nyentuh. Literasinya sangat menyentuh dan subhanallah, semoga karya-karya Ustadz bisa menjadi manfaat buat umat ya Ustadz ya. Menyemangati semangat-semangat jiwa generasi muda nih agar bisa terus mau berkarya dan menebar manfaat lebih luas lagi. Dan alhamdulillah tadi itulah sedikit banyak kenapa kita hadirkan Ustadz Ifan untuk menceritakan. Ustadz Eko juga, Ustadz Eko, Anda sebut aja Ustadz Eko ini yang sekarang di Kepri. Beliau jasanya sangat banyak di awal-awal berdirinya Mitra Dai Indonesia ini. Beliaulah yang bondar-mandir, berkorban pikiran, tenaga, uang. Anda jujur cuman backup aja ketika itu. Sampai beliau sudah kembali ke Kepri dan mengamanahkan lembaga ini di bawah. Anda akhirnya kita pegang sampai sekarang dan mohon doanya. Semoga lembaga ini bisa terus menghadirkan manfaat buat Ma'had dan buat umat. Itu aja dan sudah azan. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ifan sudah menyempatkan diri hadir di sini. Kita berdoa sama-sama. Sebelum itu kita doa dulu ya. Ada amanah dari para donatur. Semoga mereka yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya kepada kita diberkahi rezekinya. Amin dong. Dan juga mereka-mereka dimudahkan urusannya. Ada dari mereka yang menitipkan untuk suaminya yang sudah wafat, semoga diberikan tempat yang terbaik, diampuni segala dosa-dosanya.
dan juga ada yang juga dititipkan untuk kedua orang tuanya. Semoga orang tuanya diberikan tempat yang terbaik, diampuni dosa-dosanya, dan untuk mereka-mereka yang sudah menyisihkan, semoga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala di bulan suci Ramadan. Kita kuat. Dan untuk mahat kita tercinta, Mahat Ali An-Nuaimi, semoga Allah berikan keberkahan dari setiap aktivitas yang ada di mahat ini. Allah mudahkan urusan guru-guru kita, Allah mudahkan urusan mahat kita, dan Allah berkahi segala aktivitas kita. Untuk itu kita kuatkan dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama'u wa batalatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan berbuka. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya, langsung aja.